Фиорентины, ну как минимум пятерка игроков всегда. Ох, какой удар и какой гол! Голиссимо в исполнении Хоакина. 4-2. Гол, вот это да! Молчал. Nama Joaquin Sanchez tentu sangat familiar di telinga para penggemar sepak bola, khususnya pecinta game Winning Eleven. Dia adalah andalan di permainan Master League Mode. Sebagai pemain yang diandalkan pecinta game Winning Eleven, Joaquin punya dribble akurat yang berpadu dengan kecepatan. Selain itu, dia juga punya kemampuan mengirim umpan silang yang sangat ciamik. Menyusul akurasi tendangannya yang sangat baik itu pula, Joaquin tak jarang mencetak gol melalui sepakan terukur. Menjadi andalan di dunia virtual juga merupakan hasil dari kecerdasannya dalam bermain di dunia nyata. Joaquin memiliki umur karir yang relatif panjang. Sebagaimana diketahui, dia masih bermain hingga usianya menyentuh 42 tahun. Lebih dari itu, meski sepanjang karir sepak bolanya dia hanya meraih sebanyak 3 trofi mayor, itu tidak membuat penggemar sepak bola, khususnya Spanyol, menyepelekannya begitu saja. Yang ada, menyusul jalan karirnya yang sangat luar biasa, Joaquin tak memerlukan banyak trofi untuk disebut sebagai legenda sejati. Dia adalah pahlawan sepak bola Spanyol dan juga sosok yang turut membangkitkan kenangan pecinta bola akan game Winning Eleven. Joaquin Sanchez menjadi pemuda harapan masa depan yang lahir di El Puerto de Santa Maria, Cadiz, Spanyol pada 21 Juli 1981. Saat kecil, sepak bola tidak menjadi hal yang dekat dengan Joaquin. Dia saat itu justru bercita-cita menjadi seorang bullfighter. Namun kemudian ibunya membelikan bola untuk disepak. Kecintaan Joaquin Sanchez terhadap sepak bola lantas kian tumbuh saat pamannya memberi dukungan penuh kepadanya untuk bergabung dengan Akademi Sepak Bola. Saat itu di tahun 1994, Joaquin bergabung dengan Akademi Real Betis. Tak dinyana, dia sudah mendapat debut tampil di tim senior pada usia 19 tahun. Menjalani musim yang sangat mengesankan sebagai pemain muda, bakat Joaquin dilirik oleh pelatih timnas Spanyol Jose Antonio Camacho. Dia lantas menjadi pemuda yang tampil di ajang Piala Dunia tahun 2002 yang digelar di Korea, Jepang. Kala itu, dia didapuk sebagai pelapis Luis Enrique. Kendati hanya tampil dalam 2 dari total 5 pertandingan Spanyol, itu menjadi momen saat publik sepak bola dunia menaruh perhatian pada sayap kanan muda bertalenta tersebut. Joaquin tampil di babak perempat final melawan Korea Selatan. Dia secara konstan memberikan ancaman di sisi kiri pertahanan tuan rumah. Permainannya yang brilian berujung pada umpan matang yang berhasil dituntaskan Fernando Morientes ke jala gawang Lee Wun-jae. Sayangnya, gol itu dianulir karena dianggap sudah keluar lapangan. Keputusan wasit sontak memperpanjang kontroversi yang membayangi tuan rumah Korea Selatan, sekaligus memperpanjang pertandingan hingga adu penalti. Apes, Joaquin menjadi satu-satunya algojo Spanyol yang gagal, sementara seluruh eksekutor Korea Selatan sukses membobol gawang Iker Casillas. Meski mengakhiri Piala Dunia dengan menelan pil pahit, roda karir Joaquin tetap berjalan baik. Dia bertahan di Real Betis sampai 2006 setelah diminati oleh banyak sekali tim raksasa. Saat itu, Joaquin mendapat tawaran dari Jose Mourinho yang melatih Chelsea, namun secara tegas dia menolak tawaran tersebut. Di mana kemudian Mou mengaku bila Joaquin menjadi pemain pertama yang menolak ajakannya. Kemudian Real Madrid datang memberi tawaran yang lebih spesial. Saat itu, Joaquin nyaris bergabung dengan Los Blancos sebelum akhirnya digagalkan oleh Presiden Real Betis Manuel Ruiz de Lopera. Setelah ngotot ingin pindah, Joaquin akhirnya bergabung dengan Valencia. Di tim tersebut, namanya kian dikenal. Dia menjadi bagian dari tim bersejarah Valencia bersama dengan nama Ruben Baraja, David Albelda, Santiago Canizares, David Villa, David Silva, dan tentu tandemnya di sisi sayap kiri Vicente Rodríguez.
Pada momen itu pula, Joaquin menjadi primadona di game Winning Eleven. Kecepatannya yang luar biasa sangat diandalkan oleh pecinta game tersebut. Tendangannya yang keras serta akurat juga benar-benar dimanfaatkan. Sebelum populer peran inverted winger yang lebih mengedepankan pemain sayap berkaki sebaliknya seperti Lionel Messi, nama Joaquin Sanchez yang bertipikal winger klasik banyak digemari. Bersama tim kelelawar, Joaquin bertahan selama 5 musim dan mampu mempersembahkan trofi Copa del Rey. Selain itu, Joaquin juga turut menjadikan Valencia sebagai tim yang rutin mengganggu dominasi FC Barcelona dan Real Madrid. Sementara itu, di persepak bolaan internasional, Joaquin menjadi langganan pengisi sisi kanan tim nasional. Sebanyak 52 caps dikumpulkannya, diikuti dengan catatan 4 gol. Namun sayangnya, perselisihan dengan pelatih Luis Aragonés pada 2008 menjadi penghalang Joaquin untuk menjadi bagian dari generasi emas Spanyol saat itu. Dia disingkirkan dari skuad, sementara Iker Casillas CS menyapu bersih titel juara Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012. Setelah menjalani karir yang cukup mengesankan bersama Valencia, Joaquin Sanchez hengkang ke Malaga yang tengah membangun proyek ambisius bersama nama Van Nistelrooy dan Santi Cazorla. Meski mampu melaju ke kompetisi UCL untuk pertama kali, proyek klub kaya baru itu bertahan lama. Malaga mendapat sanksi UEFA terkait utang, diikuti performa yang perlahan menurun, hingga akhirnya harus melego pemain-pemain bintangnya. Joaquin yang kala itu sudah berusia 34 tahun memilih terbang ke Italia untuk bergabung dengan Fiorentina. Baru 2 musim membela La Viola, Joaquin mendapat tawaran dari tim masa kecilnya, yaitu Real Betis, untuk pulang. Saat itu Joaquin ditahan penggemar Fiorentina. Akan tetapi, Joaquin tak bergeming. Tekad untuk pulang ke Betis sudah sangat besar. Akhirnya tepat pada musim 2015-2016, Joaquin kembali ke klub masa kecilnya Real Betis dalam usia 36 tahun. Di periode keduanya bersama Real Betis, Joaquin tak melulu diplot sebagai sayap kanan, tetapi juga sebagai gelandang serang di 2 sisi lapangan atau bahkan di belakang striker. Pada musim 2019-2020, Joaquin lantas mencatat rekor sebagai pencetak hat-trick tertua di La Liga. Rekor itu diraihnya kala mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 3-2. Hebatnya lagi, dia sekaligus memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Alfredo Di Stefano selama lebih dari setengah abad. Setelah bertahan selama 8 musim, Joaquin Sanchez akhirnya memutuskan pensiun di usia 42 tahun. Dia sempat mempersembahkan trofi Copa del Rey tahun 2022 dan bahkan mengantar Betis kembali ke Liga Champions setelah 17 tahun. Pasca pensiun, Joaquin Sanchez resmi kembali ke Real Betis dan mendapat peran institusional di Los Verdi Blancos. Dia terlibat dalam departemen olahraga yang bertugas untuk membujuk pemain buruan agar mau bergabung dengan Real Betis.